Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to DM Podcast. Gimana nih guys kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa terapin protokol kesehatannya. Hari ini kita akan membahas seputar kepesantrenan bersama Ustadz Abdurrahman Wahyudi, MSI. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Ustadz, kalau boleh tahu, Ustadz selama di Islamic Girls Boarding School Darul Marhamah, Ustadz sudah berapa tahun ya Ustadz di sini? Saya bergabung dengan Darul Marhamah itu mulai tahun 2015. 2015. Berarti sedang berjalan 7 tahun di Darul Marhamah. Iya. Ini mungkin pengabdian terlama selama di lembaga pendidikan selama hidup saya. Karena saya kalau sebelumnya saya dari Pondok Pesantren Al-Amin itu setelah menyelesaikan Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah di Al-Amin Perenduan Madura, itu pesantren alumni Gontor yang santrinya juga ribuan. Setelah saya menyelesaikan tingkat SMA, saya mengabdikan diri di Al-Amin selama 6 tahun. Baik. Mengajar di Al-Amin sekaligus menyelesaikan S1 di Al-Amin. Kemudian pengabdian kedua di dunia pendidikan, setelah menyelesaikan S2 itu saya langsung ke Jakarta, bergabung dengan Al-Azhar Jakarta selama 5 tahun. 5 tahun. Iya, kemudian setelah 5 tahun di Al-Azhar baru di sini di Darul Marhamah ini, di GBS Darul Marhamah selama 7 tahun berjalan. Berarti ini lembaga pendidikan terlama yang saya singgahi untuk mengabdikan diri di dunia pendidikan. Baik Ustadz, berarti sudah lama ya dalam dunia pendidikan. Alhamdulillah, kalau dihitung-hitung semuanya sudah sekitar 6, 5, 7. Wah, lama Ustadz. Berarti berapa? 6, 5, 7, hitung sendiri. Hampir 20 tahun lah. Iya, baik. Nah, hari ini kan kita akan membahas tentang seputar kepesantrenan Islamic Girls Boarding School boleh. Darul Marhamah. Teman-teman semua di rumah pastinya tahu dulu Ustadz, apa itu kepesantrenan? Oh, tentang kepesantrenan. Kepesantrenan itu sebenarnya unsur pembeda dari lembaga pendidikan secara umum. Karena inilah yang dinamakan pesantren. Kalau tidak ada unsur kepesantrenan, itulah yang menjadi lembaga sekolah umum. Sekolah yang proses pendidikannya cuma berjalan berlangsung selama ya dari pagi sampai sore. Nah, kalau di pesantren, karena ini adalah pesantren putri Darul Marhamah, maka ada unsur kepesantrenan dan kurikulumnya harus disusun secara tersendiri, dan lembaga atau unit kepesantren inilah yang menjadi pembeda dari sekolah-sekolah umum lainnya. Iya. Karena Darul Marhamah ini adalah Islamic Girls Boarding School atau pesantren putri, maka unsur kepesantrenan ini menjadi unit tersendiri, sehingga intensitas pendidikannya di Darul Marhamah ini menjadi intens, tidak hanya seperti sekolah umum. Iya. Karena kalau sekolah umum itu hanya di kelas-kelas gitu, ya. Tidak lebih dari transfer ilmu dari otak ke otak. Iya, dan itu isolul ulum ma'lumat ila adhan min adhan ila adhan itu pendidikan umum, lebih kepada situ. Tapi kalau kepesantrenan itu titik pendidikannya lebih kepada penanaman nilai-nilai pendidikan dan pembiasaan. Pembiasaan. Jadi sifatnya memang agak non formal.
formal. Jadi kalau di pesantren itu agak non formal karena kegiatan pendidikannya berproses selama 24 jam itu, tetapi di pesantrenan lebih tidak kepada di kelas-kelas. Toh walaupun sebenarnya ada yang kegiatan pendidikannya mesti dijalankan di kelas-kelas juga, tetapi secara umum itu lebih kepada kegiatan non kelas. Ya, non kelas. Ya, pendidikan kita di Indonesia terutama lebih kepada dikotomis ya, pembedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, Darul Marham itu harus integral, kurikulumnya harus integral. Antara sekolah dengan pesantren itu harus menjadi kesatuan. Iya, satu kesatuan. Jadi kita mengajar ilmu umum, di situ harus ditanamkan juga nilai-nilai pendidikannya. Ketika kita belajar tentang matematika, fisika, itu harus ada unsur yang harus ditanamkan di situ untuk nilai pendidikannya, yaitu pendidikan tauhid. Itu salah satunya. Bagaimana menarik dari saintifik ke agama, ke tauhid. Nah, itu butuh pemikiran yang cukup keras ya, agar santri itu ketika belajar ilmu umum tidak ansih hanya belajar otak gitu, mengasah otak, tetapi bagaimana juga harus mengasah hatinya. Nah, makanya ke pesantren itu adalah salah satunya tugasnya itu bagaimana menindaklanjuti ilmu yang dipelajari di kelas itu menjadi habit, kebiasaan, dan menjadi pendorong untuk penanaman nilai-nilai keagamaan atau tauhid dalam diri santri, kemudian menjadi akhlak sehari-hari. Nah, ini pendidikan pesantren. Jadi pendidikan pesantren itu berlangsung selama 24 jam dan memang harus mengintegralkan antara pendidikan di sekolah dengan agama. Ya, itu barangkali gambaran tentang pesantren. Berarti bedanya ke pesantrenan sama sekolah umum, kalau sekolah umum hanya dari pagi sampai sore, dan pesantren itu bisa full 24 jam. Full 24 jam dari tidur ke tidur lagi. Iya, tidak bukan hanya dari tidur sampai mau tidur lagi, bukan sampai bangun tidur. Jadi 24 jam itu selama santri tidur itu adalah ada unsur proses pendidikan juga sebenarnya. Jadi pendidikan 24 jam lah dalam pesantren itu. Dan makanya di Darul Marhamah itu tenaga pendidiknya itu ada dua shift. Ada yang khusus akademik, itu ya sekolah ya. Tetapi juga ada shift kedua, yaitu shift kepesantrenan. Itulah yang mengawasi proses pendidikan sehari-hari santri selama 24 jam itu bersama santri dan menanamkan nilai-nilai. Karena inti pendidikan itu sebenarnya ada pada pembiasaan. Iya. Pembiasaan itu ada di kepesantrenan. Baik. Ya, jadi kalau transfer ilmu ke pengetahuan dari otak ke otak itu namanya pengajaran. Gitu ya. Tetapi ketika transfer nilai dari hati ke hati itulah sebenarnya pendidikan. Iya. Jadi kepesantrenan itu sebenarnya memegang tanggung jawab besar bagaimana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan ke dalam jiwa-jiwa santri sehingga menjadi kebiasaan, sehingga otaknya oke ke Eropa, ke Amerika, tapi hatinya harus ke Mekah, Madinah. Masya Allah, berarti luar biasa ya. Ya, tidak hanya pendidikan di otak saja, namun hati juga penting ya Ustadz. Iya, itulah pendidikan pesantren. Dan di Darul Marhamah itu ada akademik, ada kepesantrenan. Itulah. Jadi satu sisi harus di Darul Marhamah siap mengantarkan santri-santrinya ke cita-cita mereka. Ketika mereka mau kuliah di PTN-PTN terfavorit di Indonesia, kita siap untuk hantarkan.
Tetapi jangan hanya itu yang dicari. Jadi kita juga ingin selamat di akhirat, bukan? Baik. Nah, insya Allah hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Dan yang terpenting waqina adzabannar, selamat dari api neraka. Itu tugas kepesantrenan sebenarnya. Jadi hasanah fil akhirah itu tugas kepesantrenan, waqina adzabannar itu sebenarnya tugas kepesantrenan, karena itulah sebenarnya Benar-benar. inti dari pendidikan. Kalau di luar sekolah Ustadz, bagaimana peran kepesantrenan itu sendiri? Kalau di sekolah, yaitu seperti tadi disampaikan, menjadi tindak lanjut dari pendidikan di sekolah. Tetapi walaupun unit kepesantrenan itu lebih banyak kepada non formal, juga ada sisi-sisi formal, artinya ilmu-ilmu yang diajarkan di kelas-kelas. Ya, salah satunya ya ada tahsin, tilawah, tajwid, tafsir, kemudian ada fikih wanita, kemudian ada akidah, ada bahasa Arab, tulis menulis bahasa Arab. Iya. Nah, itu di kelas, diajarkan di kelas, tapi menjadi tanggung jawab kepesantrenan. Itu formal. Semi formal, karena ini kepesantrenan sebenarnya lebih kepada di luar kelas, tapi ini harus diajarkan di kelas-kelas. Nah, selain semi formal, ada yang kegiatannya formal. Jadi kalau yang non formal itu ya kegiatan di luar kelas, itulah 24 jam itu, mulai dari sholat 5 waktunya harus berjalan dengan disiplin, tepat waktu, berjamaah, zikirnya itu yang hariannya ya, kemudian tilawahnya, kemudian ada juga asma husna, setiap hari kan berjalan. Setelah ada sholat. yang ada tilawah surat Al-Mulk setiap malamnya sebelum tidur. Iya, habis Isya juga. Ya, ada sholat tahajudnya juga setiap malam. Itu yang harian. Ada zikir pagi petangnya. Itu termasuk kebiasaan ya Ustadz? Itu pembiasaan. Itu sebenarnya itulah inti pendidikan. Ngapain kita pinter secara otak? Bisa kuliah di Amerika, bisa kuliah di universitas favorit. Kalau sholatnya nggak benar, iya nggak bisa. Iya, bukan nggak bisa ya, mungkin sholatnya nggak benar, kemudian nggak menjalankan sholat tepat waktu dengan berjamaah, nggak ada sholat tahajud, nggak ada zikir-zikirnya. Nah, itu sebenarnya kan kita selain fisik, kita butuh juga nutrisi rohani. Nah, itu Nadrul Marhamah, kepesantrenan inilah yang membackup nutrisi rohani santri itu sebenarnya. Ada yang mingguan, umpamanya membaca surat Al-Kahfi, gitu ya toh? Iya, setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Ada puasa sunnah Senin Kamis, ya toh? Ya. Ada selain mingguan juga ada yang tahunan juga, yang menjadi rutin, menjadi tanggung jawab kepesantrenan itu lah. Puasa Asyura, kurban, iya. Nah itu kan itu letaknya pada penanaman nilai-nilai itu sebenarnya kan. Nah, bagaimana agar santri tidak hanya terbiasa di pesantren, nanti ketika di luar tumbuh nilai-nilai itu di luarnya itu sendiri. Sehingga insya Allah santri Darul Marhamah siaplah menghadapi segala tantangan zaman dan kemungkinan di selama hidupnya itu mereka siaplah, otaknya cemerlang, hatinya cemerlang, bening. Insya Allah sudah wanita soleha. Ditambah dengan kurikulum keputrian tadi itu juga. Insya Allah. Wallah, luar biasa itu. Kurang apa lagi? Apa lagi? Kira-kira Ustadz, berapa seluruh santriwati Islamic Girls Boarding School Darul Marhamah di tahun ini? Ya, tahun ini. Tahun ini seluruhnya. Oh, tahun ini seluruhnya, maksudnya
penerimaannya atau semua secara keseluruhan? Semua Ya, secara sesuai dengan keseluruhan. kapasitas Darul Marhamah sebenarnya. Iya. Itu 250-an. Wah. Itu kapasitasnya memang segitu dari dulu. Memang kapasitas Darul Marhamah hanya menerima menyesuaikan dengan kapasitas yang ada. Mengapa Darul Marhamah nggak nerima lebih dari 250, Ustaz? Ya itu kapasitas tadi. Kita kan Kapasitas. ada rencana ke depan untuk menambah kapasitas sampai 500 lah. Jadi maka harus ada fasilitas yang harus dibangun lagi. Dibangun lagi. Asramanya, kelasnya. Ini kita sedang memikirkan ke arah itu untuk menambah kapasitas. Paling tidak maksimal itu mungkin Darul Marhamah hanya akan menampung 500 saja. 500. Sehingga kita tidak tergiur untuk menambah ribuan-ribuan seperti pesantren di luar, karena yaitu menjaga kualitas pendidikan yang selama ini memang dicita-citakan oleh pendirinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi kaum wanita itu. Untuk pembagian kamarnya dalam 250 santriwati itu bagaimana, Ustaz? Kalau pembagian kamarnya itu kan satu per kamarnya hanya 8 orang. Paling banyak. Ya paling banyak. Oke. Jadi kamar cukup luas itu dihuni oleh 8 orang saja. Orang. Kemudian ada pengelompokan yang harus kita pertimbangkan juga di kelompok-kelompok santri di kamar itu. Jadi dipertimbangkan juga karakternya. Karakter penting. Jadi jangan sampai di satu kamar semuanya serius gitu. Iya, nggak bisa, Nggak Ustaz. bagus juga nanti kan. Harus cair. Masa begini terus belajar semuanya gitu ya. Terus Nggak bisa. harus ada yang mencairkan juga. Iya, mencair. Ya, biar cair di setiap kamarnya. Umpamanya ada yang di satu kamar umpamanya semuanya lucu, ya canda terus juga nggak belajar juga nanti. Iya. Jadi itu pertimbangkan. Ada mungkin dari segi karakter yang pemalas, maka di situ harus ada siapa yang semangat di kamar itu yang Semangat harus rajin. disamakan sehingga bisa mendorong teman-temannya yang semangat. Gitu. Jadi di satu kamar itu harus variatif karakter. Iya, juga, berbagai karakter. dan lintas kelas juga mestinya. Iya. Itu pembagian di kamar yang dipertimbangkan. Bagaimana struktur Islamic Girls Boarding School itu sendiri, Ustaz? Apakah dalam pesantrenan itu ada musyrifahnya atau bagaimana? Kan kalau sekolah biasa ada kepala madrasahnya, wakil kepala madrasah. Oke, jadi kalau dirunut dari atas itu, Iya. struktur IGBS dan Marhamah itu, pertama yang paling atas ada pembina yayasan. Iya. Ya, pembina yayasan itu ada dewan pembina yayasan, dan di bawahnya itu ada ketua yayasan. Ketua yayasan. Nah, di bawah ketua yayasan itu biasanya ada tim pendamping dari MPP Al-Irsyad. Tim pendamping. Ya, itu yang dalam circle yayasan lah intinya. Oh, iya. Nah, kalau dalam circle direksi ini yang mengurus keseharian pendidikan di Darul Marhamah ini, itu dewan direksi, itu namanya majelis idarah. Jadi majelis idarah itu terdiri dari mudir am yang sudah akan 4 tahun dipegang saya. Kemudian di bawah mudir am itu ada wakil mudir. Wakil mudir. Nah, yang pertama wakil mudir bidang akademik. Oh, akademik. Itu ada Ustazah Zam'ah. Ustazah Zam'ah, ya. MPD. Kemudian wakil mudir bidang kepesantrenan. Nah, ini yang kita bahas, wakil mudir bidang kepesantrenan itu saat ini masih dirangkap oleh saya sendiri. Jadi saya sendiri selain sebagai mudir am juga jadi merangkap menjadi wakil mudir bidang kepesantrenan. Selain akademik kepesantrenan itu ada juga wakil mudir bidang PSDM, pengembangan SDM, dan
humas. Mas. Nah, di tadi kepesantrenan bukan struktur kepesantrenan. Nah, di Iya. struktur kepesantrenan itu di bawah wakil mudir kepesantrenan itu ada PJ-PJ. Yang pertama PJ tahfidz dan diniyah. Dini ya? Ya, itu ada Ustazah Zizi. Iya, Nah, itu yang mengelola sekaligus menjalankan, mengawasi semuanya itu Ustazah Zizi sebagai PJ tahfidz dan diniyah. Dini ya? Kemudian ada PJ ibadah. Dan itu saat ini dipercayakan oleh kepada Ustazah Lucy Ustazah Rawati. Kemudian ada PJ bahasa, ada PJ bahasa. Kemudian ada PJ keasramaan. Yaitu yang di bawah struktur di bawah kepesantrenan itu. Nah, di bawah itu ada lini musyrifah. Musyrifah itu fungsinya kalau di sekolah itu wali kelas. Wali kelas. Kalau di asrama Kalau Ustaz? di asrama wali asrama, tapi tidak disebut wali asrama, tetapi istilahnya musyrifah. Musyrifah ya. Itu strukturnya. Semuanya di lini kepesantrenan itu ada 13 orang, 13 musyrifah dan strukturnya 13. yang menangani tentang proses pendidikan di luar sekolah itu. Ya. Kalau Islamic Girls Boarding School ini, Darul Marhamah ini punya program unggulan apa Ustadz? Ada nggak program khasnya sendiri? Oh, kalau kan sekolah sudah Sekolah sudah. yang punya program unggulan juga. Nah, di kepesantren itu ada program unggulannya ya tahfidz. Tahfidz itu ada reguler dan takhusus. Dibagi jadi dua ya Ustadz? Ya, reguler itu wajib untuk semua santri. Itu paling tidak dia selama 3 tahun sudah mempunyai hafalan 5 juz. Itu target yang harus dicapai? Target yang harus dicapai ketika di wisuda itu dia sudah di wisuda 5 juz. 5 juz. Nah, itu santri reguler. Dari santri reguler itu kita buka program khusus yaitu takhusus untuk tahfidz bagi mereka yang mempunyai keinginan kuat dan komitmen yang kuat untuk menghafal 30 juz. Itu target yang harus dicapai Ustadz? Ya, target maksimalnya itu. Target minimal itu 18. 18. Karena setiap tahun santri itu punya target berapa, satu semester berapa gitu. Semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, 6 sampai 6 3 tahun itu ada target-target minimalis yang harus dicapai oleh jamaah takhusus ini. Dan alhamdulillah tahun kemarin sudah mau wisuda santri takhusus 30 juz. Ada beberapa orang itu sudah selesai 30 juz dan alhamdulillah juga memang paralel gitu ya. Kalau sudah cerdas secara otak dan otaknya, hatinya juga cerdas. Karena setiap hari dia berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu ya. Alhamdulillah yang lulus 30 juz kemarin menyelesaikan itu semuanya diterima di PTN malah. Bahkan ada yang jalur khusus tahfidz. Nah, buat program tahfidz itu sendiri bagaimana sih pembagiannya Ustadz? Kan ada reguler, takhusus. Nah, kalau pembagian regulernya sendiri bagaimana? Ya sebenarnya reguler dan takhusus itu hanya programnya. Sementara dalam teknis pelaksanaannya di lapangan itu dikelompokkan ke halakoh. Jadi setiap ustadzah memegang anak didik di bidang tahfidznya. Kalau di asrama dia memegang anak didik di keasramannya sebagai musyrifah, di luar musyrifah itu mereka memegang anak didik bidang tahfidznya, pembinaan tahfidznya. Itu dibagi jadi halakoh gitu ya. Kemudian di tahfidz ini
banyak hal yang kita lakukan selain ya proses simultan yang berjalan selama sehari semalam itu. Ya, ada 3 pertemuan paling tidak dalam dengan ustadzahnya sehari semalam itu. Kemudian selain itu ada motivasi-motivasi untuk tahfidnya yang diberikan dari ustadzah itu sendiri. Kemudian juga ada imtihan per juznya. Iya. Ya, kalau sudah selesai 1 juz mereka juga harus imtihan sekali duduk. Iya. Nah, nanti ada imtihan PTS-nya atau PAS-nya, PAS-nya. Kemudian ketika 3 tahun juga ada program yudisiumnya. Yang terakhir setelah yudisium ada program Khatmul Quran bil Ghaib. Itu program bagaimana itu, Ustaz? Menghatamkan Al-Quran tanpa megang Al-Quran gitu. Itu Khatmul Quran bil Ghaib namanya. Jadi menghatam Al-Quran tanpa megang Al-Quran. Jadi murni hafalan gitu ya. Kemudian setelah Khatmul Quran bil Ghaib ada uji publik juga. Ini yang terakhir, uji publik ini bagi mereka yang lolos akan diberikan hadiah umrah. Umrah, gitu. Masya Allah. Jadi bagi mereka yang sudah selesai 30 juz itu ditindaklanjuti dengan selain uji publik Khatmul Quran bil Ghaib, kemudian uji publik gitu. Uji publik ini yang terakhir kalau sudah tahap terakhir ya, dan siap untuk diuji publik, maka kita adakan uji publik dengan diuji oleh syekh dari Timur Tengah, kita undang, kemudian yang terpilih dan mencapai nilai standar baik itu diumrohkan, diberangkatkan umroh oleh yayasan. Itu tahfidnya. Iya. Dan umroh itu sendiri Ustaz untuk santriwati itu sendiri dan kedua orang tuanya? Apa bagaimana? Ya, selama ini kita hanya dengan yayasan ya, menyediakan umroh bagi mereka yang selesai 30 juz dengan diuji publik itu kalau untuk orang tuanya mungkin itu nanti ditawarkan dengan kepada sponsor mungkin. Sponsor. Tapi kalau yayasan menyediakan untuk mereka yang sudah selesai 30 juz dengan siap lulus di uji publik. Ya. Ada lagi tidak Ustaz program yang menjadi ciri khas Darul Marhamah yang berbeda dengan pesantren lain? Jadi selain tadi semi formal, non formal, kemudian ada yang kegiatan tentatif di Darul Marhamah itu, yaitu salah satunya tarbiyah nasawiyah, pendidikan keputrian, khusus daerah keputrian lah. Salah satunya kecantikan, fikih wanita. Nah, ya. itu kan ranah-ranah keputrian dan ya insya Allah sempurna lah sebenarnya. Insya Allah. Ya cerdas otaknya, cerdas hatinya, bening hatinya, baik akhlaknya, cantik fisiknya, penampilannya. Iya, berarti bukan hanya dibangun di luar, namun di dalam juga dibangun. Kita bangun semuanya. Iya, bangun semuanya. Bangun dari dalam keluarnya. Iya. Sehingga insya Allah Darul Marhamah siap mendidik santri calon mantu idaman. Luar biasa ya, bukan? Luar biasa. Bukan santriwati Darul Marhamah, bukan mantu idaman nih. Nah, semuanya jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga kunjungi website Darul Marhamah dan juga IG-nya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.